Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan perkuliahan hari ini dengan materi Revolusi Industri Peternakan 4.0. Di sini Revolusi Industri Peternakan 1.0 atau 4.0. Ini telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir melalui beberapa tahapan revolusi industri, dari mulanya yang hanya bergerak secara manual, kemudian menuju ke sistem yang lebih cerdas, efisien, dan terintegrasi. Baiklah, di sini kita akan memahami pemahaman dasar dari revolusi industri sendiri. Jadi revolusi industri 1.0 itu ditandai dengan adanya mekanisasi produksi itu melalui penggunaan mesin uap. Nah, selanjutnya di revolusi industri 2.0 itu sudah menggunakan energi listrik, ya, sudah mulai menggunakan energi otomatisasi dengan menggunakan listrik. Jadi yang pertama tadi 1.0 itu dia masih benar-benar pakai mesin uap. Di 2.0 ini dia sudah menggunakan listrik. Kemudian di 3.0 itu sudah mulai ada digitalisasi, sudah menggunakan elektronik dan sudah melibatkan IT. Kemudian di sini kita simak peternakan 1.0 itu produksi masih manual dan tradisional. Nah, di sini produksi yang sederhana itu bergantung pada tenaga manusia dan hewan. Alat-alatnya pun masih tradisional. Nah, produktivitasnya rendah, hasil produksi terbatas, sulit memenuhi permintaan yang meningkat. Dan manajemen yang sederhana itu tentunya pemantauan dan pengelolaan ternaknya masih manual dan tradisional. Nah, baiklah, di sini industri peternakan yang bersifat tradisional itu memiliki ciri-ciri di antara lain yaitu tenaga kerjanya masih manual, dikelola secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan, produktivitasnya rendah, pengelolaan berdasarkan pengalaman, pakannya tentunya masih alami dan keterbatasan teknologi kesehatan hewan. Sedangkan pada industri peternakan 2.0 di sini sudah mulai mekanisasi awal. Pada tahap ini mulai terjadi perubahan dengan masuknya mekanisasi dalam kegiatan peternakan. Nah, sudah mulai penggunaan mesin sederhana. Mesin ini digunakan untuk membantu proses peternakan seperti adanya traktor, kemudian alat pengolahan pakan. Nah, produksinya otomatis lebih efisien dan meningkatkan produktivitas meski belum sangat signifikan. Nah, pengelolaannya mulai terencana. Di sini mulai dilakukan lebih sistematis menggunakan alat bantu manual dan mekanis. Peningkatan kesehatan hewan juga sudah mulai menggunakan obat-obatan dan teknologi sederhana untuk membantu kesehatan ternak mulai dikenal. Pada peternakan 3.0 di sini otomatisasi dan integrasi itu sudah mulai ada, ya. Jadi penggunaan analitik lanjutan untuk mengoptimalkan proses dan membuat keputusan yang lebih baik. Di sini sistem integritas itu sudah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, otomatis pengendalian dan pengawasannya juga sudah menggunakan secara otomatis dengan bantuan teknologi. Industri peternakan 3.0 ini dia sudah mulai otomatisasi dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas peternakan. Nah, di sini sistem otomatisasinya seperti apa? Sistem otomatisasinya peralatan yang digunakan contohnya untuk pemberian pakan, pembersihan kandang, serta untuk memantau kondisi hewan secara lebih efisien. Kemudian, penggunaan data dan analitik itu sudah menggunakan data pemantauan pertumbuhan, kemudian konsumsi pakan, kesehatan, dan produksi secara real time, ya, secara real waktu. Kemudian, peningkatan produktivitasnya di sini otomatisasi meningkatkan skala produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, di sini untuk pengelolaan kesehatan berbasis teknologi. Jadi mulai diterapkan dalam pemantauan kesehatan ternak seperti penggunaan sensor untuk membantu kondisi fisik dari hewan tersebut.
Nah, sekarang kita sampai pada peternakan 4.0, Cyber Physical System dan Internet of Things. Jadi di sini kita sudah menggunakan Smart Farming System. Sudah menggunakan sensor terintegrasi, tentunya dia lebih canggih untuk memantau kondisi ternak dan lingkungan secara real time. Kemudian sudah juga menggunakan sistem robotik dan otomatisasi. Nah, sistem robotik dan otomasi ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian secara analitis datanya itu sudah menggunakan real time untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Pada industri peternakan 4.0, ini biasa kita sebut dengan smart farming atau peternakan pintar yang sudah terintegrasi dengan Internet of Things. Kemudian juga Artificial Intelligence atau AI, kemudian sudah menggunakan Big Data dan robotik. Adapun beberapa fitur utamanya meliputi untuk perangkat IoT-nya sendiri itu digunakan untuk membantu aspek dari peternakan, mulai dari kondisi hewan hingga lingkungan kandang. Nah, di sini lingkungan kandang ada suhu, kelembapan, dan pakan secara real time. Kemudian untuk Artificial Intelligence atau AI, itu digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi terkait dengan kesehatan, pakan, manajemen ternak yang lebih efisien. Kemudian, adapun big data dan analitik prediktif, itu data dari berbagai sensor dan sistem dikelola dan dianalisis untuk memprediksi tren dan keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian, di sini ada robotik dan otomatisasi yang canggih, itu digunakan untuk melakukan tugas fisik seperti pemberian pakan ternak, memindahkan produk, serta pembersihan kandang secara otomatis. Nah, di sini sistem robotik itu bisa menggantikan SDM atau sumber daya manusia di dalam kandang. Nah, untuk IoT di industri peternakan 4.0 ini tentunya sudah terpadu manajemennya. Jadi semua aspek dari peternakan terhubung dalam satu sistem terintegrasi yang dapat diakses dari mana saja melalui perangkat digital. Nah, tentunya di sini ada tantangan dan peluang dalam transisi antar era. Yang pertama, dari segi investasi infrastruktur. Perlu dukungan investasi untuk membangun infrastruktur teknologi yang diperlukan. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi, di sini untuk meningkatkan kemampuan SDM agar dapat memanfaatkan teknologi baru secara optimal. Kemudian tentunya ada adaptasi budaya untuk mengubah mindset dan budaya organisasi dalam menerima perubahan teknologi. Nah, di sini perlu kita lihat adapun dampak revolusi industri peternakan bagi peternak. Yang pertama terkait dengan produktivitasnya. Produktivitas itu akan meningkat secara signifikan melalui otomatisasi dan teknologi yang canggih. Kemudian secara efisiensinya, penggunaan sumber daya dan biaya operasional yang lebih optimal. Secara kualitas tentunya pemantauan kondisi ternak dengan menggunakan digitalisasi atau industrial yang lebih bagus itu akan penanganannya lebih baik pula. Kemudian keuntungan dari segi keuntungan tentunya akan lebih meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, di sini apa saja sih sebenarnya teknologi yang mengubah industri peternakan? Yang pertama ada drone. Drone ini digunakan untuk memantau lahan, hewan, dan mendeteksi masalah secara real time di lapangan. Kemudian yang kedua ada sensor IoT. Sensor IoT ini digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan hewan, kandungan pakan, dan lingkungan untuk pemeliharaan. Kemudian ada traktor otomatis. Di sini dilakukan untuk pengolahan lahan secara autonomous tanpa campur tangan manusia. Kemudian ada juga pemerahan otomatis. Mesin canggih untuk pengumpulan susu dengan efisiensi yang tinggi. Nah, di sini strategi implementasi peternakan 4.0 yang pertama adalah pemetaan teknologi. Pemetaan teknologi ini fungsinya untuk mengidentifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pengembangan kompetensi meningkatkan keterampilan SDM untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi yang baru. Nah, perubahan budaya di sini untuk membangun organisasi yang lebih terbuka dan siap menerima
inovasi teknologi. Nah, di sini bisa kita lihat tantangan dan peluang dalam era industri 4.0. Tantangannya yang pertama yaitu biaya investasi teknologi yang tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan kesiapan sumber daya manusia. Nah, kemudian peluangnya apa? Peluangnya di sini adalah peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan industri peternakan. Adapun di sini kolaborasi kemitraan antara peternak, teknolog, dan pemerintah. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk mengakselerasi transformasi digital. Kemudian, yang selanjutnya adalah regulasi. Perlunya kerangka kebijakan dan standar yang mendukung adopsi teknologi industri peternakan. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di sini yang pertama kita akan mengenal apa sih sebenarnya industri 4.0 di dunia perunggasan. Tren teknologi ini di dunia perunggasan itu sudah menjadi the number of change. Jadi, industri peternakan perunggasan di Indonesia itu dia sudah menjadi the number of change, ya. Kenapa? Kok dia menjadi agen perubahan? Agen perubahan di sini karena salah satu bidang peternakan yang mulai menerapkan teknologi itu adalah salah satunya adalah RPA atau rumah potong ayam modern. Ya, cara kerja mesinnya pun dia tinggal diklik, tidak perlu repot seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu juga di bidang ruminansia. Di sini ada yang namanya milking machine atau mesin perah susu otomatis. Cara kerjanya pun dia sudah hampir sama dengan pemerahan manual, hanya bedanya memang tenaga ini sudah full menggunakan mesin seperti itu. Adapun kelebihan dari sistem ini, hasil pemerahannya lebih optimal karena susunya tidak tercecer, waktu pemerahannya juga lebih efisien, pemerahan tidak terlalu berat dalam melaksanakan pemerahan, serta susu lebih bersih dan dampaknya tidak tercemar mikroba yang lebih kecil. Nah, baiklah teman-teman, ini ada platform digitalisasi peternakan yang pertama yaitu Angon. Angon ini merupakan unique marketplace di mana kamu bisa jual beli peternak online sekaligus membantu mensejahterakan peternakan di Indonesia. Angon ID ini mulai debutnya pada Oktober 2016. Jadi sudah berapa tahun itu? 8 tahun ya sekarang ya. Dia menggabungkan konsep startup investasi, fintech, sekaligus pertanian atau agtech ya. Angon ini mencoba memberikan layanan online untuk menghubungkan antara peternak rakyat dengan masyarakat urban. Nah, Angon ini juga memungkinkan masyarakat umum untuk investasi beternak tanpa harus memiliki kandang. Ya, di sini menggunakan layanan aplikasi Angon ID, pengguna cukup menggelontorkan sejumlah dana sesuai dengan kesepakatan untuk disalurkan kepada peternak yang sudah menjadi mitra bisnis Angon ID. Adapun beberapa tahapan untuk peternak online ini, yaitu yang pertama adalah pilih ternak susu kamu, kelola ternak susu kamu, dan jual ternak susu kamu. Nah, platform yang kedua yaitu ada bantu ternak, dan yang ketiga ada kandang in. Ini hampir sama ya semuanya ya untuk platform-platform digital berikut ini. Nah, yang keempat itu juga Ternak Nesia. Ternak Nesia ini platform peternakan digital. Dia bahkan melayani jual beli hewan kurban seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada broiler egg. Broiler egg ini juga semua teknologi yang dapat digunakan di kandang ayam pedaging untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Broiler egg ini juga merupakan alat untuk membantu manajemen peternakan unggas. Dengan menggunakan algoritma komputer yang dikembangkan secara khusus, peternak dapat mengelola data peternakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses produksinya. Baiklah, di sini bisa kita simpulkan bahwa revolusi industri peternakan dari 1.0 hingga 4.0 itu membawa transformasi besar pada sektor peternakan. Dengan harus memanfaatkan teknologi terbaru, peternak dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas secara signifikan.
Nah, prospek ke depan ini sangat bagus, menjanjikan bagi peternak yang mampu beradaptasi dengan baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman mahasiswa untuk mendengarkan perkuliahan pada sesi hari ini. Marilah kita akhiri untuk sesi ini dengan kuis. Kuisnya akan saya berikan secara kuisis, yang linknya akan saya kirimkan melalui grup kelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.